ada dari unsur Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, kemudian Warmada 1 dan Lantamal, Ops AU, Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Tinggi, Babinda, dan juga Regardisun. Ini adalah unsur Forkompimda, kemudian juga dari unsur Bulog, Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail di Jakarta, kemudian seluruh BUMD yang terkait dengan pangan. Kita membahas perkembangan terbaru terkait dengan COVID-19 di Jakarta. Dalam pertemuan tadi disepakati bahwa Jakarta harus bertindak lebih cepat lagi. Kita menyaksikan bahwa kasus masih terus bertambah. Per kemarin di Jakarta ada 660 orang dalam pemantauan, 289 pasien dalam pengawasan. Karena itu kita akan meningkatkan semua langkah-langkah untuk mengurangi interaksi antar warga agar bisa mengurangi potensi penularan. Karenanya dalam kesempatan ini kami menghimbau kepada dunia usaha untuk mulai mempersiapkan, bahkan kalau bisa mulai melaksanakan kegiatan kerja jarak jauh, sehingga potensi penularan bisa kita kendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan lalu lintas dan transportasi. Dalam kondisi normal, kita menganjurkan untuk masyarakat menggunakan kendaraan umum daripada menggunakan kendaraan pribadi. Saat ini potensi penularan di kendaraan umum cukup tinggi. Karena itu kita akan menghapuskan atau mencabut sementara kebijakan ganjil genap di seluruh kawasan Jakarta, sehingga masyarakat bisa memilih moda transportasi yang lebih minim resiko penularan. Ini tidak diberlakukan 2 minggu, tapi kita cabut sementara dan akan diberlakukan lagi ketika kondisi sudah dalam kontrol kita. Yang berikutnya adalah terkait dengan kebutuhan pangan. Perlu disampaikan di sini bahwa alhamdulillah stok kebutuhan pangan di Jakarta cukup baik. Kita tadi mendapatkan laporan juga dari Bulog bahwa kalaupun tidak ada pasokan selama beberapa waktu ke depan, saat ini ada stok 320.000 ton beras. Tanpa pasokan kita bisa bertahan 2 bulan. Dan ini insya Allah diamankan juga dengan Cipinang Food Station Pasar Jaya. Dan bagi masyarakat penerima kebutuhan pokok bersubsidi, mereka bisa mendapatkan di Pasar Jaya dengan leluasa. Kami hanya mengingatkan pentingnya melakukan penjarakan antar warga, sehingga interaksi termasuk antrian-antrian itu diberikan ruang yang cukup. Lalu kami juga tadi membahas mengenai tempat-tempat hiburan, tempat-tempat di mana masyarakat bisa berkumpul. Saya menganjurkan untuk dikurangi, jauhi, lebih baik tinggal di rumah. Secara khusus saya perlu menggarisbawahi bahwa kebijakan untuk meniadakan kegiatan belajar di sekolah
bukan berarti libur. Ini berarti berada di rumah. Dan keluarga, saya harap khususnya orang tua, menjaga, mengarahkan anak untuk berkegiatan di rumah. Dengan seperti itu maka kita akan bisa mengendalikan potensi penularan COVID-19 ini. Jangan sampai tiadanya kegiatan belajar mengajar di sekolah diartikan sebagai liburan, lalu bermain bersama di luar, pergi ke tempat-tempat umum, pergi ke tempat-tempat hiburan, justru meningkatkan potensi penularan. Hal lain yang tidak tadi kami garis bawahi juga, bahwa kebijakan untuk meminimalkan kegiatan di luar rumah bukan berarti kemudian masyarakat berbondong-bondong pergi meninggalkan Jakarta untuk berliburan atau untuk pulang kampung. Kami justru menganjurkan kepada masyarakat untuk tidak bepergian sama sekali, termasuk bepergian keluar kota, apalagi pulang kampung, karena kita harus memastikan bahwa warga Jakarta aman, dan bila sampai terdeteksi memiliki potensi menularkan, dia tidak menularkan ke tempat lain, tapi lapor di sini. Karena kita saat ini masih terbatas yang sudah dites, artinya di luar sana kita menyadari ada banyak yang mungkin sudah terkena virus COVID-19 tapi belum terkonfirmasi karena belum dites. Karena itu kita minta kepada semuanya untuk tetap berada di Jakarta dan tidak justru bepergian. Hal lain yang tidak kalah penting sekalian adalah terkait dengan pembentukan gugus tugas percepatan penanganan coronavirus di tingkat Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Kepres nomor 7 tahun 2020, kami dalam pertemuan dengan Forkompimda sudah langsung siap melaksanakan keputusan Presiden. Kita akan membentuk dan nanti akan dipimpin oleh Sekda Pemprov DKI Jakarta yang unsurnya terdiri dari unsur pemerintah daerah, unsur polisi, unsur TNI, unsur kejaksaan, kemudian juga dari unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini melibatkan banyak. Kami perlu garis bawahi bahwa persoalan yang kita hadapi sekarang ini adalah persoalan yang membutuhkan kampanye penyadaran masyarakat. Ini berbeda dengan bencana alam yang kita perlu memobilisasi orang untuk mendatangi dan memberikan bantuan. Seperti misalnya ada tanah longsor, atau ada gempa bumi, ada tsunami, maka kita memobilisasi sumber daya datang ke lokasi. Kalau ini adalah wabah penyakit menular, yang langkah harus dilakukan adalah menggerakkan masyarakat untuk berada di rumah, untuk tidak bepergian, untuk tidak bekerja di luar, untuk tidak belajar di luar, sehingga memerlukan pola kampanye yang berbeda dan tim tugas yang berbeda. Karena itu saya mengharapkan sekali bantuan dari teman-teman di media untuk ikut mengkampanyekan kegiatan di dalam rumah. Kalau ini kita bisa lakukan sama-sama, maka insya Allah kita akan bisa mengendalikan penyebarannya. Dalam kesimpulan tadi, kami memang memandang Jakarta sudah perlu menutup kegiatan-kegiatan, baik kegiatan di dalam maupun kegiatan kedatangan orang ke Jakarta dan orang keluar dari Jakarta. Akan tetapi kami tidak bisa memutuskan sendiri, karena ini harus dikonsultasikan dengan Kepala BNPB sebagai pimpinan di dalam pengendalian atau penanganan corona virus disease 19 ini. Jadi, tapi dari kami memandang Jakarta sudah harus bertindak cepat
untuk betul-betul meminimkan kegiatan di luar. Ada yang terkait pendidikan yang tadi juga dibahas, nanti biar disampaikan langsung secara detail oleh Kepala Dinas Pendidikan. Demikian bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Pak, nanti ganjil genap kapan? Ya, Ganjil genap kapan? mulai Senin besok sudah kebijakan ganjil genap langsung tidak berlaku. Ya, jadi kita menganjurkan kepada sisi masyarakat untuk tidak mendatangi tempat umum. Kita juga menyadari bahwa sebagian dari pertokoan retail adalah menjual kebutuhan pokok dari masyarakat. Nah, kebutuhan pokok dari masyarakat ini memang dibutuhkan. Jadi kita tadi kenapa kita mengundang juga Asosiasi Pedagang Retail, karena kita memerlukan bantuan mereka untuk memastikan pasokan kebutuhan warga Jakarta terpenuhi. Kalau kebutuhan retail itu ditutup, toko-tokonya tutup, maka akan menimbulkan masalah baru di kota ini. Jadi itu contohnya. Ada satu hal yang penting, bahwa pedagang retail akan menerapkan pembatasan penjualan. Ini untuk mengendalikan belanja berlebih yang bisa mengubah stabilitas pasar. Stabilitas pasar ini bisa berubah ketika ada perilaku belanja yang berubah secara drastis. Kita biasa sebut dengan istilah panic buying. Nah, ini tadi sudah kita sepakati bahwa akan dijaga stabilitas itu dengan cara pembatasan penjualan. Berikutnya. Berlakunya kapan? Langsung. Pak, kan RSPI Sulawesi Selatan sudah menerapkan rawat inap hanya untuk pasien corona mulai Senin. Ada rencana RSPB lain yang ditambahkan ke bukan lain? Mau juga. Bagaimana? RSPI kan hari Senin hanya merawat pasien rawat inap untuk corona. Rumah sakit rujukan lainnya ada rencana penambahan juga kayak gitu. Kebijakan yang serupa. Nanti biar Bu Kadis menjawab ya. Tapi saya ingin sampaikan di sini bahwa penting sekali bagi kita dalam situasi seperti ini menyadari mengurangi yang tertular itu langkah pertama dan terutama. Karena ketika sudah tertular, kapasitas rumah sakit, jumlah dokter dan perawat itu ada batasnya. Jadi kalau ini dibiarkan naik terus, akan ada ambang batas di mana healthcare system kita tidak mungkin bisa menampung itu semua. Karena itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mengurangi potensi penularan. Bu Kadis, silakan jawab yang terkait dengan kebijakan rumah sakit. Menambahkan tentang peningkatan kapasitas rawat inap bagi pasien dalam pengawasan. RSUD kita siapkan adalah pertama RSUD Pasar Minggu, tapi tidak kita kosongkan hanya untuk COVID karena di sana harus kita sediakan ruang untuk pasien-pasien dengan imunokompromis. Kita tahu di Pasar Minggu kita mempunyai alat radioterapi, sehingga tidak mungkin kita kosongkan, harus kita sediakan juga untuk pasien yang memang sedang dalam posisi imunokompromis. Yang kedua ada RSUD Cengkareng, kebetulan ada bangunan baru, kita sedang siapkan 2 wing khusus untuk nanti pengawal pasien dalam pengawasan. Yang ketiga, rumah sakit khusus Duren Sawit. Jadi kebetulan ada bangunan gedung baru yang terpisah, kita juga akan dedikasikan nanti gedung barunya nanti untuk persiapan dalam rangka pasien terkait COVID-19. Duren Sawit ini belum rujukan apa? Kami sambil berproses ada jalan paralel. Kalau menunggu penetapan nanti takut terlambat, kami sudah mempersiapkan dari sekarang, termasuk berkoordinasi dengan BUMN. Ada beberapa rumah sakit yang holding yang akan digabung menjadi satu, nanti didedikasikan untuk perawatan pasien COVID ini. Kapasitas kami siapkan 500 sampai 1000 tempat tidur. Sampai
pengawasan. Pasien dalam pengawasan. Saya teruskan sedikit. Ketika belum diputuskan 8 rumah sakit rujukan, pada saat itu baru 3 yang ada di Jakarta yang jadi rujukan, Rumah Sakit Persahabatan, kemudian Rumah Sakit Pusat Sulianti Saroso, dan RSPAD. Pada saat itu DKI sudah menyiapkan 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pasar Minggu dan Rumah Sakit Cengkareng. Kami bersiaga meskipun belum ditetapkan. Begitu juga sekarang, kami sudah bersiaga dengan plan B, C, D bila situasinya buruk. Nah, kami berharap itu tidak terjadi, tapi ketika terjadi kita posisinya siap. Dan Rumah Sakit Duren Sawit itu sudah selesai, belum digunakan. Ada 1 gedung yang bila sampai dibutuhkan maka fasilitas itu akan kita gunakan. Jadi ini bagian dari skenario planning yang sudah kita siapkan sejak beberapa waktu. Harapannya kita bisa mengantisipasi semua kondisi yang terjadi. Ada hal penting yang saya perlu sampaikan di sini, bahwa penundaan kegiatan di luar rumah itu bukan hanya kegiatan kantor, bukan saja kegiatan belajar, tapi pertemuan-pertemuan, termasuk kegiatan-kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak orang, supaya ditunda dulu. Saya menghimbau kepada para penyelenggara untuk menomorsatukan keselamatan, dan kepada para tokoh yang diundang untuk menjadi pembicara, menjadi penceramah, saya menganjurkan untuk menyampaikan kepada penyelenggara bahwa demi kemaslahatan semua, demi kebaikan semua, supaya kegiatannya ditunda. Karena seringkali penyelenggaranya tidak mungkin menunda karena sudah terlanjur mengundang. Karena itu yang diundang, kami mohon untuk menyampaikan kepada penyelenggara bahwa demi kebaikan semua, lebih baik tidak diselenggarakan. Ini penting sekali, jangan saja sekolah dan kantor, tapi kegiatan-kegiatan masyarakat perlu kita tunda pelaksanaannya. Ini saya perlu garis bawahi, karena kami menyaksikan masih banyak kegiatan-kegiatan yang berjalan seperti itu, pada risiko penularan hari ini masih sangat tinggi sekali. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Sekali lagi, kita berharap bisa menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Masalah COVID-19 ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, karena penularannya bukan dari ASN ke ASN, bukan dari aparat ke aparat, penularannya dari pribadi satu ke pribadi lainnya. Menyelesaikannya harus dikerjakan semesta, semua terlibat. Tanggung jawabnya diambil oleh semuanya.